hari ini adalah pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester Gasal, yaitu tentang teks deskripsi. Teks deskripsi sebenarnya tidak begitu susah. Hanya dengan membaca 1 atau 2 kalimatnya saja, kita sudah mengerti. Oh, ini teks deskripsi nih. Asalkan kita memahaminya, baik itu pengertian maupun ciri-cirinya. Teks deskripsi yang perlu digarisbawahi adalah kata deskripsi itu sendiri, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu describe, yang bermakna menggambarkan. Menggambarkan apa? Ya, menggambarkan apa yang diceritakan. Sebagai contoh, silakan baca teks berikut ini ya. Wah, indah sekali ya gili terowongan itu. Sahabat, berpendapat yang sama juga bukan? Nah, panca indera kita yang terangsang seolah-olah kita melihat gili terowongan dan berada di sana menikmati seluruh keindahan yang diceritakan. Itulah yang disebut dengan teks deskripsi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teks deskripsi adalah teks yang menceritakan suatu objek secara rinci sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, mencium, meraba, dan merasakan apa yang diceritakan. Dan objeknya bisa berupa benda, tempat, peristiwa, hewan, bahkan orang atau tokoh sekalipun. Dari pengertian ini juga, kita dapat memahami bahwa tujuan mendeskripsikan adalah agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau berhadapan langsung dengan objek yang dideskripsikan. Sampai sini paham ya, apa itu pengertian dari teks deskripsi? Nah, sebagai teks deskripsi juga memiliki ciri-ciri tertentu sebagai pembeda dengan teks-teks yang lain. Secara umum, teks deskripsi memiliki beberapa ciri. Ciri yang pertama yakni menggambarkan objek secara khusus. Kenapa dikatakan khusus? Sebab tujuan teks ini adalah mendeskripsikan objek sejelas-jelasnya. Jika yang dideskripsikan bersifat umum, tentu tidak bisa dijelaskan secara rinci atau sejelas-jelasnya. Misal, ketika kita membicarakan atau menyebutkan kata pantai, tentu yang ada di pikiran kita adalah bentuk pantai secara umum, tepian laut yang memiliki pasir. Akan tetapi ketika kita khusus atau fokus pada satu pantai, misalnya Pantai Parangtritis, pasti yang ada di pikiran kita bukan lagi pantai secara umum, tapi hanya Pantai Parangtritis. Misal lagi, ketika kita membicarakan rumah, yang ada di pikiran kita tentu rumah secara umum, bangunan tempat tinggal. Akan tetapi ketika kita fokus pada satu rumah, mendeskripsikan satu rumah, misalnya rumahku, rumah Andi, rumah Ani, rumah Zamzam, rumah kucing, rumah burung dara, dan sebagainya. Tentu yang ada di pikiran kita hanyalah rumah tersebut, bukan lagi rumah secara umum. Itulah kenapa dikatakan khusus, bukan umum. Dan ciri khusus itu biasanya ditandai dengan penyebutan nama atau penyebutan kepemilikan. Misalnya, rumah Andi itu penyebutan nama, rumahku berarti penyebutan kepemilikan. Ciri yang kedua adalah isi teks berupa rincian bagian-bagian objek, seperti bentuk, warna, ukuran, dan lain-lain. Ketika kita membicarakan objek, tentu objek tersebut memiliki ciri-ciri sebagai kekhasannya. Bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, berapa ukurannya, bagaimana aromanya, dan sebagainya. Nah, itu dijelaskan secara rinci. Misal, rumahku. Rumahku berbentuk rumah joglo kuno dengan atap yang tinggi menjulang. Memiliki 3 kamar tidur, 1 ruang keluarga, 1 ruang makan, dan ada kamar mandinya.
Dindingnya dicat dengan warna biru terang, membuat nyaman setiap mata yang memandang. Nah, bagian-bagian rumah yang diceritakan disebutkan secara jelas, terperinci. Dan yang ketiga, melibatkan kesan indera, membuat pembaca atau pendengar mengalami sendiri atau merasakan sendiri. Maksudnya adalah ketika kita membaca teks deskripsi, panca indera kita terangsang, seolah-olah kita benar-benar melihat objek yang dideskripsikan, bahkan merasa bahwa kita berada atau berhadapan langsung dengan objek tersebut. Misal, kucingku memiliki bulu berwarna hitam dan putih. Hitam dan putih. Ini berarti melibatkan kesan indera penglihatan. Kemudian, bulunya sangat lembut. Ini berarti melibatkan indera peraba. Lalu, ia kumandikan setiap hari sehingga ia selalu wangi. Wangi ini berarti melibatkan indera penciuman. Nah, itu tadi ciri umum dari teks deskripsi. Sekarang kita beranjak ke pola pengembangan teks deskripsi. Yang pertama, teks deskripsi subjektif. Teks ini berisi pendeskripsian objek, namun dibubuhi dengan pendapat atau kesan pribadi. Misal, kucingku sangat lucu. Kata lucu ini berarti adalah pendapat pribadi penulis, sebab tidak semua orang menganggap kucing itu lucu. Misal lagi, ayahku tampan. Tampan menurut penulis belum tentu tampan menurut orang lain. Nah, pendapat pribadi penulis inilah yang disebut dengan subjektif. Sehingga teks deskripsi jenis ini dinamakan teks deskripsi subjektif. Yang kedua, teks deskripsi objektif. Teks ini berisi pendeskripsian objek yang sebenar-benarnya tanpa dibubuhi pendapat atau kesan pribadi penulis. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu teks deskripsi spasial. Objek yang dijelaskan hanya berupa benda, ruang, dan tempat. Baiklah, sampai di sini dulu belajar kita hari ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan share atau bagikan ke teman-teman kalian. Cukup sekian, jangan lupa belajar dan perbanyak membaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.